Kisah hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu fragmen paling penting dalam sejarah Islam yang menggambarkan keteguhan iman dan asal-usul syariat haji. Berikut adalah perjalanan beliau dari Palestina, Mesir, hingga membangun peradaban di Mekah. Meninggalkan Palestina menuju Mesir. Setelah berdakwah di tanah Syam, termasuk Palestina, dan menghadapi tantangan yang besar, terjadi bencana kelaparan yang hebat di wilayah tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk bertolak ke Mesir bersama istrinya, Sarah, demi mencari penghidupan. Di Mesir, terjadi peristiwa terkenal dengan penguasa Fir'aun yang zalim. Atas perlindungan Allah, Sarah selamat dari gangguan sang raja. Sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf, raja tersebut memberikan seorang wanita mulia bernama Hajar untuk menjadi pelayan bagi Sarah, yang kemudian dipersunting Nabi Ibrahim menjadi istri kedua. Kembali ke Palestina dan kelahiran Ismail, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina membawa Hajar. Di sana, beliau terus berdoa memohon keturunan. Akhirnya, Allah mengabulkan doanya. Hajar melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Kelahiran ini membawa kebahagiaan besar, namun juga menjadi awal dari ujian ketaatan berikutnya yang sangat berat. Perjalanan menuju lembah Bakah, Mekah. Berdasarkan wahyu Allah, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang masih menyusui menempuh perjalanan jauh ke arah selatan, menuju sebuah lembah tandus di Hijaz yang saat itu dikenal sebagai Bakah, Mekah. Kondisi Mekah saat itu, wilayah tersebut hanyalah lembah kering, tidak ada tanaman, tidak ada air, dan tidak berpenghuni. Perpisahan yang mengharukan, saat Nabi Ibrahim hendak meninggalkan mereka, Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Ibrahim menjawab, "Iya." Dengan tawakal yang luar biasa, Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Mukjizat sumur Zam-Zam. Setelah perbekalan habis, Hajar berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, sebanyak 7 kali mencari air, peristiwa yang kini menjadi syariat sa'i. Di tengah keputusasaan, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghentakkan tanah di bawah kaki Ismail, hingga memancarlah air yang melimpah, yakni air Zam-Zam. Membangun Ka'bah dan peradaban. Berkat adanya sumber air Zam-Zam, kabilah Jurhum yang melintas mulai meminta izin untuk menetap di sana. Mekah yang tadinya mati perlahan menjadi pusat pemukiman. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah. Beliau bersama putranya Ismail diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama di muka bumi, menyeru manusia untuk berhaji. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru seluruh umat manusia agar datang berziarah ke Baitullah. Perintah kurban dan melontar jumrah. Tahun-tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi pemuda yang berbudi luhur. Disinilah ujian terberat Ibrahim datang melalui mimpi, perintah untuk menyembelih putra kesayangannya. Dialog ayah dan anak, Ibrahim bertanya pada Ismail tentang perintah tersebut. Ismail menjawab dengan luar biasa, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Gangguan iblis, asal-usul jumrah. Saat Ibrahim membawa Ismail ke Mina untuk melaksanakan perintah tersebut, iblis muncul 3 kali mencoba menggoda Ibrahim agar membatalkan niatnya. Setiap kali iblis menggoda, Ibrahim melempari setan tersebut dengan 7 batu kecil. Tindakan inilah yang diabadikan dalam manasik haji sebagai lempar jumroh, ula, wusta, dan aqabah. Iwat, pengganti. Ketika pisau sudah di leher Ismail, Allah menggantinya dengan seekor domba besar dari surga. Ini adalah momen lahirnya Hari Raya Idul Adha. Membangun kembali Ka'bah. Setelah melewati berbagai ujian, Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun kembali Baitullah, rumah Allah, sebagai pusat ibadah bagi umat manusia. Gotong royong, Ibrahim yang menyusun batu sementara Ismail yang mengangkutnya. Mereka membangunnya di atas fondasi yang dulu pernah diletakkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Makom Ibrahim. Ada sebuah batu yang digunakan Ibrahim sebagai pijakan agar bisa menjangkau bagian atas dinding Ka'bah. Bekas telapak kaki Ibrahim, di batu tersebut masih bisa kita lihat hingga sekarang, yang disebut Makom Ibrahim. Hajar Aswad. Saat bangunan hampir selesai, ada satu sudut yang kosong. Jibril kemudian membawakan batu hitam dari surga, yaitu Hajar Aswad, untuk diletakkan di sudut tersebut. Seruan haji. Setelah bangunan selesai, Ibrahim berdiri di atas bukit dan menyeru manusia untuk datang berhaji. Allah berfirman, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki,
atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Hajj 27. Intisari Napak Tilas. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi simbol dari 1. Safa dan Marwah, simbol kerja keras dan ikhtiar, sa'i. 2. Jumroh, simbol perlawanan manusia terhadap bisikan setan. 3. Ka'bah, simbol tauhid dan persatuan umat.